Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhtadin SPD MPD selaku dosen pengampu Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ade Hikmah, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Peradaban Islam di Andalusia. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Latar belakang masuknya Islam di Andalusia atau Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid Khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaan dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dalam proses penaklukan, Spanyol terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satu pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah yang pertama, Tarif Ibnu Malik, yang disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Yang kedua, Tarik Ibnu Ziyad, lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Yang ketiga, Musa ibnu Nusair. Musa ibnu Nusair ini berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Otik, Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Torik di Toledo. Selanjutnya, kedua berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. B. Perkembangan peradaban Islam di Andalusia. A. Periode pertama. Periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Yang B. Periode kedua. Periode ini berada di bawah pemerintahan yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur yang bernama Abdurrahman. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik maupun bidang peradaban. Antara lain, 1. Abdurrahman ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota besar Spanyol. 2. Hisham dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam. 3. Hakam dikenal sebagai pembaharuan dalam bidang kemiliteran. 4. Abdul Rahman Al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu dan ditekuni adalah pemikiran filsafat. Yang C. Periode ketiga. Periode ini berkembang pemerintahan Abdul Rahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan Muluk Al-Tawaif. Pada periode ini, umat Islam mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Seperti 1. Abdul Al-Rahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaan memiliki ribuan koleksi buku. Yang kedua, Hakam II juga seseorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan.
Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran dan pembangunan kota berlangsung cepat. Awal dari kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisham naik tahta dalam usia 11 tahun. Oleh karena itulah kekuasaan aktual berada di tangan para pejabat. D. Periode keempat. Spanyol pada periode ini terpecah-pecah lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif. Dinasti-dinasti kecil antara lain yang pertama Bani Abbad di Sevilla, yang kedua Bani Hud di Saragossa, yang ketiga Bani Zunnun di Toledo, yang keempat Bani Ziri di Granada. Periode kelima. Pada periode ini, walau Islam Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara, tetap terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Muwahhidun. Pada tahun 1946 sampai 1235. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibn Tashfin di Afrika Utara. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam di sana yang tengah memikul beban berat dalam mempertahankan negara dari serangan-serangan orang-orang Kristen. Periode ke-6. Tinggallah Granada yang masih dalam kekuasaan Islam di bawah pimpinan dinasti Bani Ahmar. Peradaban pada periode ini mengalami kemajuan kembali, namun hanya di wilayah yang kecil. Akan tetapi, pertahanan Islam di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam merebutkan kekuasaan. C. Kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. 2. Kemajuan intelektual dan ilmu agama. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, yaitu prestasi yang mereka peroleh yang pertama filsafat, yang kedua sejarah, yang ketiga sains, yang keempat bahasa dan musik, yang kelima fikih. 3. Kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Kemegahan bangunan fisik Islam Spanyol sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Umumnya bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan sebagai alat transportasi dibangun, pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Sevilla, dan Istana Alhambra di Granada. D. Kemunduran dan kehancuran kekuatan Islam di Andalusia. Adapun menurut Badri Yatim, kemunduran dan kehancuran disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Yang kedua, faktor tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa Muslim sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mukallaf yang berasal dari umat setempat. Mereka diperlakukan tidak sama seperti tempat-tempat daerah taklukan Islam lainnya. Yang ke-C, faktor kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian.
Dan faktor yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan merupakan hal yang menjadi perbuatan di antara ahli waris. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Al-Mulukut Tawaif muncul. Terakhir, keterpencilan. Spanyol Islam seperti negeri terpencil dari dunia Islam yang lain dan selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Oleh karena itulah tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata ataupun penyebutan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.